Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, how are you? Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, piye kabare? Apik wae. Api-api wae. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah kita masih sehat, diberikan waktu untuk belajar meskipun belajarnya lewat daring. Coba sekarang supaya tambah semangat, coba tangannya ginikan semuanya, tangannya gini semuanya supaya lebih semangat. Tangan di depan kamera gini. Oke, tepuk 1. Coba konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, nah alhamdulillah sudah konsentrasi semua ya. Nah, di sini hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik. Nah, sudah siap belajarnya? Sudah, oke. Kalau sudah siap, hari ini Ustadz Nanang akan memulai pembelajaran ini dengan meminta kepada salah satu siswa, salah satu di antara kalian untuk memimpin berdoa. Coba minta tolong kepada Mas Azam. Coba Mas Azam, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Tangan diangkat semuanya. Ayo. Kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrahli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah mengawali pembelajaran dengan berdoa. Nah, untuk hari ini, berdoa itu penting karena dengan berdoa, insya Allah kegiatan yang akan kita laksanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Hari ini kita akan belajar tentang materi tematik tema 5, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu muatannya bahasa Indonesia dan IPA. Kita hari ini akan berbicara tentang keseimbangan ekosistem. Nah, sekarang ayo kita persiapkan dulu alat belajar. Siapkan dulu alat belajarnya, bukunya, alat tulisnya, dipersiapkan. Bukunya seperti ini. Ya, tema 5 itu gambarnya yang seperti ini ya. Sudah siap bukunya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah siap. Nah, kalau sudah siap, kita akan memulai. Tapi sebelum memulai, Ustadz Nanang tidak lupa untuk mengingatkan kepada kalian. Nah, mengingatkan apa? Mengingatkan tentang selalu untuk menjaga protokol kesehatan. Ya, dengan 3M. Nah, protokol kesehatan bisa kita jaga dengan 3M. Salah satunya yang satu,
memakai masker, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak aman. Ya, jarak aman dijaga, jangan terlalu dekat, kita hindari kerumunan. Ya, oke? Siap? Siap. Oke, alhamdulillah. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini supaya kita lebih semangat, lebih bisa mengetahui apa yang akan kita pelajari. Tujuannya Ustadz Nang sampaikan di sini. Coba tujuan pembelajaran ini Ustadz Nang minta tolong kepada Mas Yazid. Nah, coba tolong dibaca. 1. Setelah mengamati gambar jaring-jaring makanan, siswa dapat menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan dengan benar. 2. Setelah mengamati video jenis-jenis simbiosis, siswa dapat membuat 3 kesimpulan. Perbedaan antara simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Oke, nah itu tujuan yang ketiga. Setelah mengamati gambar rantai makanan, siswa dapat membuat poster. Nah, membuat poster apa? Tentang hubungan makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati teks bacaan rantai makanan dan jaring makanan, siswa dapat menuliskan pokok pikiran dari suatu bacaan dengan benar. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa itu harus semangat, ya, harus semangat dalam belajar meskipun kita sekarang berada dalam masa-masa pandemi COVID-19. Kita harus tetap belajar supaya kita bisa meneruskan cita-cita bangsa, bisa mengisi bangsa dengan hal-hal yang positif. Siap belajar? Siap. Siap? Siap. Alhamdulillah kalau siap. Nah, kemarin, nah ini sebelum Ustadz mulai melanjutkan materinya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa saja. Coba ada yang bisa menyebutkan ini. Apa saja yang telah kita pelajari kemarin? Azam. Itu Ustaz, letak geografis Indonesia. Ya, manfaatnya apa Zam? Kemarin sudah dibahas. 1. Sebagai pusat perekonomian di antara 2 samudra dan 2 benua. Ya, sip. 2. Sebagai jalur perdagangan internasional. Ya. 3. Perkembangan pariwisata yang besar. Sebagai destinasi wisata utama. Ya, oke. Nah, itu salah satu manfaat yang kemarin kita sudah pelajari, letak geografi Indonesia. Manfaatnya salah satunya pusat perekonomian. Nah, ya, sebagai destinasi pariwisata, banyak turis asing ke Indonesia untuk melihat keindahan negara kita. Nah, coba yang kemarin kita pelajari lagi, apalah Ahmad Bazli. Kemarin kita sudah belajar apa lagi Ahmad Bazli? Ya. Manfaat dari keberagaman suku budaya. Ya. 1. Mempererat rasa persatuan. Ya. 2. Menarik minat wisatawan ke Indonesia. 3. Menambah kekayaan budaya bangsa. Oke, ternyata kalian masih ingat ya apa yang Ustadz Nanang sampaikan pada pertemuan kemarin, masih dipelajari. Hebat semuanya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang hubungan antara komponen ekosistem, rantai makanan, dan pokok pikiran suatu paragraf. Nah, ayo kita belajar dengan semangat supaya apa yang Ustadz Anang sampaikan bisa kalian simak, bisa kalian tangkap dengan seksama, dengan baik. Oke, ya. Nah, sekarang gambar apakah ini? Ini gambar apa kira-kira ya? Rantai makanan. Nah, rantai makanan. Nah, sekarang Ustadz tanya, Ahmad Yazid ya, apa Yazid yang dimaksud dengan rantai makanan itu Yazid? Seperti gambar yang ada di sini Yazid.
Ya. Proses makan dan dimakan dalam Wah. suatu urutan tertentu. Hebat sekali. Nah, rantai makanan itu adalah suatu proses atau suatu peristiwa di mana ada makan dan dimakan sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Ya. Nah, coba Rehan Arsa, di sini ada gambar. Rehan Arsa, ada gambar ini rantai makanan. Coba ini apa ini? Ini tanaman. Ini apa Rehan Arsa tadi? Gambar apa ini ya? Rehan Arsa? Tanaman dimakan tikus. Iya. Tikus dimakan ular. Iya. Ular dimakan elang. Burung elang mati diuraikan oleh jamur. Oke, hebat. Ternyata sudah membaca ya Rehan Arsa. Nah, ini ada hubungan antara makhluk hidup. Nah, ini ada rantai makanan di mana ini rantai makanannya ada tanaman, tumbuhan, dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati kemudian diuraikan oleh jamur. Ya, dalam suatu rantai makanan, nah terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai konsumen. Nah, ada produsen. Ini produsennya. Tanaman ini adalah produsennya. Ya, yang konsumennya ini, konsumennya tikus itu konsumen 1, ular konsumen 2. Nah, elang konsumen 3. Nah, kemudian ini adalah dekomposer atau pengurai. Nah, pada suatu kejadian rantai makanan terjadi proses makan dimakan dengan urutan-urutan tertentu. Itu yang tadi Yazid sampaikan tuh betul, hebat Yazid. Karena sudah tahu rantai makanan itu apa? Tadi proses makan dimakan dan dimakan. Ya. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, bagaimana hubungan dari rantai makanan di sini, Bayu? Rantai makanan ini bagaimana hubungannya? Bisa menjawab, Bayu? Dasar pengurai, terus ke produsen, Iya. konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4. Oke, coba hubungannya bagaimana ini Bayu? Bagaimana hubungan rantai makanan ini? Ada yang tahu, Bayu? Saling menguntungkan. Hebat sekali. Nah, hubungan dari rantai makanan ini adalah saling menguntungkan. Hubungannya saling menguntungkan. Kenapa? Karena ada produsen, ada konsumen. Nah, konsumen ini membutuhkan seperti belalang itu membutuhkan tanaman dedaunan. Nah, ini ada tikus. Tikus membutuhkan ini belalang. Nah, itu saling membutuhkan. Nah, hubungan semua komponen itu benar yang dikatakan oleh Mas Bayu, yaitu saling membutuhkan. Nah, coba Ustadz tanya kepada Azam. Nah, pernah melihat pengalamanmu dalam sehari-hari tentang hubungan ekosistem yang sering terjadi? Misalnya di musim kemarau, Mas Azam, coba ceritakan pengalamannya Mas Azam. Apa yang pernah Mas Azam lihat dalam kondisi sehari-hari? Azam, coba ceritakan. Di musim kemarau, panen padi makin sedikit. Iya. Belalang juga tambah sedikit. Iya. Sama katak, ular dan elang. Iya. Kalau musim penghujan bagaimana? Tadi musim kemarau. Kalau musim penghujan bagaimana? Ketika banyak tanaman, bagaimana? Ketika banyak tanaman yang ada, bagaimana tentang kondisi yang lainnya, konsumennya? Jangkrik semakin banyak, katak Ya. juga, ular juga, dan elang pun bisa. Hebat, jadi ya hebat sekali. Nah, berarti kita pernah mengalami pernah melihat ketika musim kemarau. Nah, dedaunan itu kering. Ketika musim kemarau, itu tanaman-tanaman kering. Nah, jadi belalang, ulat itu populasinya semakin kecil.
Ya, populasinya semakin kecil, nanti berimbas kepada kata. Katanya juga mau makan apa kalau populasi belalangnya itu semakin kecil. Nanti populasi kata juga semakin sedikit, ular juga sedikit, dan terus seperti itu. Nanti berhubungan menjadi satu lingkaran rantai makanan. Ya, pinter sekali. Nah, Andra, coba Andra. Nah, ini ada suatu gambar. Perhatikan ini Andra. Disebut gambar Ya. apakah ini Andra? Gambar Apa, apa? Ini gambar apa ya Andra? Jaring makanan. Wah, hebat sekali Andra. Hebat Andra. Jaring ini adalah gambar jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan itu apa? Rantai makanan yang saling berhubungan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Nah, ini banyak sekali jaring-jaring makanan ini. Jaring-jaring makanan ini saling banyak hubungannya. Misalnya, Ustadz Nanang ini ada gambar. Ustadz Nanang jelaskan gambar ini. Misalkan ini tumbuhan. Nah, tumbuhan itu dimakan oleh tikus. Nah, selain tikus, tumbuhan ini dimakan oleh burung pemakan biji. Tumbuhan dimakan oleh belalang. Nah, tumbuhan dimakan oleh kelinci. Nah, kelinci dimakan oleh ini elang. Bukan cuma elang yang makan kelinci, tapi ada rubah. Bukan cuma rubah yang makan tikus, tapi juga elang. Jadi hubungannya ini jaring-jaring makanan ini. Nah, jaring-jaring makanan ini itu banyak sekali membentuk suatu jaring-jaring makanan. Banyak sekali hubungannya. Ya, rantai makanan ini banyak sekali hubungannya, bukan cuma satu, bukan ular hanya dimakan oleh elang, ya, bukan cuma itu, tapi banyak sekali hubungannya. Nah, itu adalah salah satu contoh. Nah, salah satu contoh dari jaring-jaring makanan. Nah, supaya kalian lebih paham, lebih jelas. Nah, nanti Ustadz Nanang mau meminta kalian. Nah, kalian buat jaring-jaring makanan. Nah, buatnya bagaimana Ustadz? Buatnya dalam sebuah poster. Nah, buatnya dalam sebuah poster. Posternya itu bisa dalam bentuk di kertas Ariston. Kalian gambar ini sesuai dengan LKPD. Di situ ada ketentuannya. Ketentuan buat poster jaring-jaring. Satu, dibuat dengan kertas Ariston. Gambar poster dengan menarik dan kreatif. Harus ada misalkan dikasih warna-warni, boleh supaya kreatif. Ya, bisa ya? Bisa? Bisa. Bisa, alhamdulillah kalau bisa. Nah, setelah itu di sini ada gambar. Nah, gambar ini ada gambar kerbau, gambar burung. Nah, di sini ada salah satu contoh simbiosis. Nah, simbiosis Hafiz. Nah, apa itu simbiosis Hafiz? Hubungan makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya yang disebut simbiosis. Nah, ya, hubungan makhluk hidup yang satu dengan makhluk yang lain. Nah, ini tadi kata Mas Bayu, itu saling membutuhkan. Ya, jadi punya hubungan. Nah, hubungannya bagaimana? Hubungannya itu disebut simbiosis. Ada jenis-jenisnya hubungan itu. Nah, hubungannya ada berapa Hafiz yang kamu tahu hubungannya? Iya, coba supaya lebih jelas, ayo coba kalian amati, kalian dengarkan video yang Ustadz Anang tampilkan di sini ya. Silakan kalian amati ya videonya ini. Nah, sebentar. Ini kalian amati. Simbiosis dan jenis-jenisnya. Dengar? Apa itu simbiosis? Simbiosis merupakan hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Lalu, apa saja ya jenis-jenisnya? Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang dan burung jalak mendapatkan makanan. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan.
Contohnya, tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek diuntungkan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang, anggrek pun tidak merugikan pohon. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan sedangkan makhluk hidup yang lainnya dirugikan. Contohnya, pohon mangga yang ditumbuhi benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga, sehingga lama-lama pohon mangga menjadi kurus dan bisa mati. Apa saja tadi macam-macam simbiosis? Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Selamat belajar. Nah, itu merupakan sebuah video tentang jenis-jenis simbiosis, ya, jenis-jenis dari simbiosis. Sudah bisa melihat tadi semuanya ya? Bisa. Oke, bisa, hebat. Nah, di sini tadi dapat kita simpulkan. Nah, tadi di dalam video itu ada judulnya jenis-jenis simbiosis. Coba Ustadz Nanang minta tolong kepada Hafiz. Tadi ada berapa, Hafiz, jenis-jenis simbiosis yang kamu amati dari video yang tadi Ustadz Nanang tampilkan? 3. Ada 3. Apa saja? Ada simbiosis, mutualisme, komensalisme, parasitisme. Hebat. Ada 3 ya. Mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Ada 3 jenis-jenis simbiosis ya. Ada jenis-jenis simbiosis. Nah, di situ jenis-jenis simbiosis itu punya arti masing-masing. Tadi dijelaskan artinya. Coba Hafid, simbiosis mutualisme itu simbiosis yang seperti apa? Ada, Hafid? Ya. Simbiosis mutualisme. Hubungan yang saling hubungan yang saling menguntungkan. Iya, hubungan yang saling menguntungkan. Nah, kalau mutualisme itu hubungan yang saling menguntungkan. Hebat, Mas Hafid. Hubungan saling menguntungkan. Kalau komensalisme itu satu diuntungkan, satu tidak dirugikan. Nah, kalau parasitisme itu apa tadi? Satu diuntungkan, yang satu dan yang lainnya dirugikan. Iya, hebat. Satu diuntungkan, yang lainnya dirugikan. Ahmad Bazli, tadi salah satu contohnya seperti ini ya. Ini gambar apa, Ahmad Bazli? Kerbau dan burung jala. Burung jala itu tadi termasuk simbiosis yang apa ini? Mutualisme. Karena saling menguntungkan. Burung jalak diuntungkan, kenapa bisa diuntungkan ini? Bisa apa ini? Bisa kenyang ya? Iya, bisa kenyang dengan makan kutu-kutu yang ada di kerbau. Kerbaunya diuntungkan bagaimana, Ahmad Bazli? Kutunya berkurang. Kutunya berkurang, jadi tidak gatel-gatel ya. Ya, ini nyamuk. Nyamuk itu apa? Simbiosis apa? Parasitisme. Iya, parasitisme. Kalau kita digigit nyamuk, kita tidak bisa tidur. Nyamuknya kenyang ya. Nah, itu makanya kita dirugikan, nyamuknya kenyang ya. Itu adalah salah satu contoh dari simbiosis parasitisme. Hebat. Ternyata dari video itu kalian dapat menyimpulkan ada 3 jenis simbiosis. Nah, dari video yang tadi kalian amati, nanti kalian tuliskan ya dalam lembar LKPD tentang jenis-jenis simbiosis. Tadi dari diskusi dan video itu ada 1, 2, 3 jenisnya. Yang satu jenisnya artinya apa, contohnya apa, itu nanti disebutkan sampai 3. Oke, paham ya? Paham?
Paham. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke mencari pokok pikiran. Nah, pokok pikiran itu apa ya? Pokok pikiran? Ada yang tahu? Nah, pokok pikiran. Ya, nggak ada yang tahu. Coba nanti kalau nggak ada yang tahu, itu kalian Ustadz kasih tahu. Nah, pokok pikiran itu adalah gagasan utama. Nah, gagasan utama dari bacaan ini, pokok pikiran itu adalah gagasan utama dari bacaan ini. Nah, di situ ada bacaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pokok pikiran dari bacaan itu namanya gagasan utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ada kalian nanti disuruh mencari, menentukan pokok pikiran. Caranya bagaimana? Caranya dibaca. Nah, dibaca terlebih dahulu dengan teliti, dibaca berulang-ulang supaya kalian paham maksud dari paragraf itu. Nah, biasanya pokok pikiran itu biasanya terdapat di awal. Nah, ini di awal atau enggak di akhir suatu paragraf. Ya, ini di awal atau di akhir suatu paragraf. Nah, coba Ustadz Nanang mau meminta tolong, kelihatan tulisan dari bacaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan di sini? Kelihatan? Ya, coba dibacakan. Ayo, siapa yang membaca ini tadi? Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah sistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Disebut ya, makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut yang namanya produsen. Ya, tadi disebut produsen. Nah, itu ada suatu bacaan. Ya, ada suatu bacaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, di mana nanti kalian disuruh mencari suatu pokok pikiran. Nah, di sini menentukan pokok pikiran dari bacaan ini. Ya, nah, cara menentukannya bagaimana? Caranya gampang. Nah, caranya seperti tadi. Pokok pikirannya yang pertama langkahnya dibaca terlebih dahulu. Dibaca sampai kalian paham maksud dari bacaan itu, paragraf itu. Ya, setelah itu lihat paragraf di awal kalimat atau di akhir kalimat kita bisa melihat. Itu biasanya pokok pikiran ada di awal atau di akhir. Ya, nah. Dari bacaan itu, nah nanti kalian silakan tuliskan. Nah, tiap-tiap paragraf pada lembar LKPD yang telah Ustadz Anang sampaikan, yang telah Ustadz Anang sediakan. Contoh LKPD-nya seperti ini, ya. Nah, coba dari apa yang Ustadz Nanang telah sampaikan tadi dari awal. Ada dari awal mulai pembelajaran sampai tadi pokok pikiran suatu paragraf. Tadi apa saja yang dapat kita atau yang telah kita pelajari? Coba Ustadz Nanang ingin tahu apa saja yang sudah kita pelajari. Apa saja ya? Rantai makanan. Rantai makanan apa lagi? Jenis simbiosis. Jenis simbiosis ada Cara berapa tadi? menentukan pokok pikiran. Ya, jenis-jenis simbiosis ada apa lagi? Ada berapa jenis tadi? 3. 3, ya. Tadi kita sudah belajar rantai makanan. Kita sudah belajar jenis-jenis simbiosis. Kita sudah belajar cara menentukan pokok pikiran. Ya. Nah, itu yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu diantaranya yang pertama, rantai makanan adalah suatu proses makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Ada jenis-jenis simbiosis, salah satunya simbiosis mutualisme yang artinya hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya kerbau dengan burung. Yang kedua, simbiosis komensalisme yaitu hubungan dua makhluk hidup
satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Contohnya bunga anggrek yang hidup di batang pohon buah mangga. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Artinya apa? Hubungan dua makhluk hidup, satu diuntungkan akan tetapi satu dirugikan. Tadi contohnya yang disebutkan oleh Mas Ahmad Bazri, ada nyamuk yang menggigit manusia. Nah, itu nyamuknya kenyang karena menghisap darah dari manusianya dan manusianya tidak bisa tidur, dirugikan karena digigit nyamuk. Dan pokok pikiran itu artinya gagasan utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, biasanya ada di awal dan ada di akhir. Supaya kalian lebih jelas, lebih paham tentang materi yang telah Ustadz Anang sampaikan, silakan. Nanti di sini Ustadz Anang sudah sediakan link Google Form. Di sini nanti kalian bisa klik. Nah, di LKPD itu sudah Ustadz Anang sediakan. Linknya seperti ini, kalian klik, kalian kerjakan sesuai dengan perintah, petunjuk yang ada di link Google Form itu. Nah, sebelum Ustadz Nanang mengakhiri, ada pesan yang Ustadz Nanang pengen sampaikan kepada kalian. Yaitu sekarang malas belajar, besok atau lusa siap-siap menjadi orang-orang yang bodoh. Tentu kita tidak mau ya, siapa yang mau menjadi orang bodoh? Yazid mau menjadi orang bodoh? Ya. Hafid mau menjadi orang yang bodoh? Tidak ya, tidak. Alan pengen jadi orang yang bodoh apa pengen menjadi orang yang pintar? Tentu pengen menjadi orang yang pintar, yaitu salah satunya dengan apa? Rajin-rajin belajar. Nah, mungkin itu pesan terakhir, selalu menjaga protokol kesehatan. Caranya bagaimana? Lakukan dengan cara melakukan 3M. Memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak aman. Nah, mungkin itu yang dapat Ustadz Anang sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini, mari kita angkat kedua tangan kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mas Yazid. Silakan Mas Yazid, teman-temannya dipimpin berdoa. Semuanya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa akhir majelis. Doa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.